PT Perkebunan Nusantara IV merupakan badan usaha milik negara di bidang perkebunan yang berada di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya, keberadaan perkebunan ini merupakan milik Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1959 dan selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi sebelum akhirnya menjadi PT Perkebunan Nusantara IV. Kebun Adolina didirikan oleh pemerintahan Belanda sejak tahun 1962 dan sejak tanggal 11 Maret 1996 sampai saat ini Adolina merupakan salah satu unit usaha dari PT PN 4 dan merupakan badan usaha milik negara. Luas areal hak guna usaha Kebun Adolina seluas 8.965 hektar yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu areal pertanaman kelapa sawit seluas 8.500 hektar dan lain-lain seperti emplasmen, pondok, pabrik dan lain-lain seluas 315 hektar. PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Letaknya berada di pinggir jalan lintas Sumatera antara Kota Medan dan Pematang Siantar, kurang lebih 38 km dari Kota Medan. Daerah kerja Kebun Adolina tersebar di 2 kabupaten, 8 kecamatan, dan 27 desa, serta terdiri dari 9 afdeling. Pada saat pelaksanaan PKL di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina, bibit yang tersedia di main nursery berjumlah 112.919 bibit dengan total luas lahan seluas 7 hektar. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 3 inci. Bibit kemudian dimasukkan perlahan-lahan dengan cara memegang bibir polybag ke dasar lubang dengan posisi tegak lurus. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari, di pagi hari pukul 7 sampai dengan 10 dan sore pukul 14 sampai 17. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada di sekitar tanaman. Jenis pupuk yang diberikan pada pembibitan main nursery adalah pupuk NPK 15-15-64 yang diaplikasikan dengan dosis 7,5 sampai 10 gram per polybag. Pemupukan dilakukan dengan waktu 2 minggu sekali atau 2 kali dalam 1 bulan. Ripping dilakukan dengan menggunakan alat berat bulldozer yang dilengkapi dengan 3 batang pembajak dengan kedalaman 60 cm. Ripping dilakukan bolak-balik dengan arah diagonal yang bertujuan untuk memutus perakaran pokok dan memperbaiki struktur tanah. Pembuatan parit isolasi bertujuan untuk memisahkan areal pemukiman warga dengan areal perkebunan. Selain itu, parit ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pencurian buah pada areal blok pinggiran. Pokok yang sudah tidak produktif ditumbangkan menggunakan alat berat hingga tumbang secara keseluruhan. Chipping merupakan kegiatan mencincang pokok sawit. Ketebalan chipping maksimal 10 cm. Pada fase TBM, jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dan dolomit dengan dosis yang disesuaikan dengan umur tanaman. Umur tanaman di lapangan yang dipupuk yaitu 8 bulan dengan dosis 0,5 kg per pohon. Kastrasi adalah kegiatan membuang semua bunga yang masih berbentuk dompet agar tanaman fokus pada pertumbuhan vegetatifnya. Semua bunga-bunga hasil kastrasi dikumpulkan dan ditempatkan di tepi jalan koleksi. Dosis insektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama ulat api yaitu 300 cc per hektar. Hal tersebut juga diterapkan pada pengendalian jenis OPT lain seperti apogonia dan juga kumbang tanduk. Panen merupakan suatu kegiatan pengambilan hasil perkebunan dari kelapa sawit berupa tandan buah segar atau TBS. Standar kriteria matang panen yang diterapkan di afdeling 5 yaitu 3 berondolan di piringan. Kegiatan panen dimulai dengan pemotongan tandan, penyusunan pelepah di gawangan,
pemotongan tangkai buah, pemindahan ke TPH, pengutipan brondolan, dan pengangkutan TBS menuju pabrik. Proses sortasi adalah proses pemilihan TBS sebelum dimasukkan ke loading ram. Tujuan dari sortasi yaitu untuk mengetahui derajat kematangan buah hasil panen dari setiap afdeling dan untuk mengamati mutu buah yang akan diolah pabrik. Loading ram merupakan tempat yang berfungsi untuk menampung TBS, mempermudah pemasukan TBS ke dalam lori, dan mengurangi kadar kotoran yang terdapat pada TBS. Tandan buah segar yang telah dimasukkan ke dalam lori akan direbus dalam perebusan. Suhu yang digunakan dalam perebusan yaitu 135 sampai 140 derajat Celcius. Proses perebusan bertujuan untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas, mempermudah proses pemberondolan pada thresher, memaksimalkan lekangnya kernel pada biji, melunakkan daging buah, menurunkan kadar air, dan sebagai suplai bagi ketersediaan buah terebus. Stasiun penebahan berfungsi untuk memisahkan atau melepaskan brondolan dari tandannya. TBS yang telah selesai direbus dari sterilizer akan ditarik keluar dan diangkat menggunakan hosting crane dan dituangkan ke autofeeder dengan memutar lori 360 derajat. Stasiun ini merupakan tempat untuk proses pemisahan minyak dari sabut dan biji kelapa sawit. Stasiun pemurnian bertujuan untuk melakukan pemurnian minyak kelapa sawit dari kotoran-kotoran seperti padatan, lumpur, dan air. Adapun beberapa limbah padat yang dihasilkan dari pengolahan minyak kelapa sawit yaitu tandan kosong yang dapat digunakan kembali sebagai pupuk, dan juga limbah serat dan cangkang sawit. Fungsi kolam ini adalah untuk menaikkan kandungan asam yang mudah menguap dari 100 ppm menjadi 500 ppm. Hal ini untuk memudahkan proses selanjutnya di kolam anaerobik. Fungsi kolam ini adalah untuk memproses kembali limbah yang berasal dari kolam pengasaman. Fungsi kolam ini adalah untuk melakukan perombakan senyawa organik yang masih tersisa di kolam anaerobik dengan menggunakan oksigen. Kolam ini berfungsi untuk proses aerobik dengan bantuan oksigen yang terlarut dalam limbah untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air dengan bantuan aerator.